Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami CPNS peserta Latsalan RI gelombang 5 angkatan 15 dari kelompok 4 akan menyajikan analisis kasus terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Hai, saya Nur Rohimah. Saya akan memaparkan tentang 5 identifikasi isu yang kelompok kami telah diskusikan, yaitu pertama, dokumen akademik dan non-akademik yang ada di NCK belum terdigitalisasi dengan baik. Dokumen akademik dan non-akademik merupakan fondasi dalam pengelolaan perguruan tinggi. Tantangan revolusi industri 4.0 telah memaksa instansi pelayanan publik, termasuk perguruan tinggi, untuk melakukan adaptasi dengan mengembangkan bank data secara digital agar perguruan tinggi dapat lebih transparan dan akuntabel. Namun demikian, masih banyak ditemukan dokumen akademik dan non-akademik belum terdigitalisasi dengan baik di perguruan tinggi. Kedua, kurang jelasnya alur pelayanan akademik di Unsika. Dalam proses pelayanan akademik yang dilakukan di program studi atau fakultas belum memiliki alur pelayanan yang jelas dan belum ada informasi yang menjelaskan tentang alur pelayanan tersebut. Hal tersebut membuat mahasiswa kebingungan ketika akan mengurus dokumen administrasi akademik yang dibutuhkan, sehingga seringkali bertanya atau langsung menemui dosen atau ketua program studi untuk bertanya terkait hal-hal tersebut. Ketiga, kurang efektifnya bimbingan skripsi online. Kondisi pandemi mengubah kebiasaan dalam pelayanan proses bimbingan skripsi kepada mahasiswa dan masih berlanjut di era new normal saat ini. Proses pelayanan skripsi yang dilakukan secara daring atau online menjadi kurang efektif karena seringkali ada miskomunikasi antara dosen dan mahasiswa. Kurang maksimalnya proses bimbingan yang dilakukan dosen karena perbedaan kemampuan setiap mahasiswa sehingga proses bimbingan pada aspek tertentu yang membutuhkan pemahaman lebih sulit untuk dijelaskan oleh dosen secara daring. Keempat, kemandekan jabatan fungsional dosen. Dosen sebagai ASN memiliki jabatan keahlian yang disebut jabatan fungsional dosen. Jabatan ini merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi. Ada beberapa tingkatan jabatan fungsional, yaitu mulai dari asisten ahli, lektor kepala, dan yang tertinggi profesor. Jabatan fungsional dinilai dengan angka kredit yang dosen dapatkan dari melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya. Namun, di Unsika sendiri terdapat masalah tentang kemandekan jabatan fungsional dosen. Ditemukan bahwa beberapa dosen berada terlalu lama dalam pangkat atau jabatan mereka saat ini dan belum mengusulkan kenaikan pangkat. Ada beberapa penyebab isu ini, yaitu antara lain syarat pendidikan yang harus ditempuh oleh dosen untuk bisa mengusulkan kenaikan pangkat, kesibukan dalam menempuh pendidikan S3 sehingga tidak dapat berfokus pada karir, dan kesibukan mengajar atau membimbing mahasiswa yang menyita waktu dosen sehingga mereka tidak dapat mengurus kenaikan pangkat mereka. Kelima, kurangnya pembinaan unit kegiatan kemahasiswaan. Unsika memiliki 7 UKM yang aktif sampai saat ini, yaitu Pramuka, Resimen Mahasiswa, Lembaga Pers Mahasiswa, Unit Kegiatan Olahraga, Forum Komunikasi Dakwah Kampus Pecinta Alam, serta Language and Culture Club UKM yang pada dasarnya dikelola oleh mahasiswa di bawah pembinaan dosen yang bertanggung jawab. Namun pada pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh mahasiswa dan alumni. Dosen tidak banyak berperan dalam proses pembinaan UKM ini karena kesibukan mereka baik dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat serta kegiatan penunjang lainnya. Hai, saya Genta. Saya akan membawakan tentang hasil identifikasi isu dan matriks USG yang telah kelompok kami susun sebagai berikut. Berdasarkan identifikasi, ada 5 isu yang menjadi bahan analisis, yaitu isu A, berupa tidak tersedianya bank data digital dokumen akademik dan non-akademik di Unsika. Isu B, kurang jelasnya alur pelayanan akademik di Unsika. Isu C, kurang efektifnya bimbingan skripsi online di Unsika. Isu D, kemandekan jabatan fungsional di Unsika. Dan isu E,
kurangnya pembinaan unit kegiatan mahasiswa di Unsika. Dari isu-isu di atas, kami mencoba menganalisis menggunakan matriks USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth, di mana hasilnya menempatkan isu B, kurang jelasnya alur pelayanan akademik di Unsika, sebagai peringkat pertama dengan total nilai 13. Jika dikaitkan dengan nilai dasar kode etik atau perilaku pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka nilai dasar kode etik perilaku ASN yang tidak tercapai adalah sebagai berikut. Kurangnya rasa pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia, kurangnya menjalankan tugas secara profesional, kurangnya tanggung jawab dalam bertindak, kurang maksimalnya kinerja pelayan kepada publik, kurang memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kurangnya melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Kurangnya melayani dengan sikap hormat dan sopan, serta kurangnya memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi. Hai, saya Fadlan. Saya akan menyampaikan tentang analisis isu keterkaitan dengan Smart ASN sebagaimana kelompok kami telah diskusikan bersama. Pertama, adaptasi tentunya menuntut kemampuan literasi digital, terutama kecakapan digital para pegawai yang ada di perguruan tinggi, dan juga kesiapan fasilitas digital yang ada di perguruan tinggi. Kedua, selain digital skill, hal lain yang perlu diperhatikan dalam menyediakan layanan akademik berbasis digital adalah keamanan digital. Perguruan tinggi sebagai penyedia jasa harus memastikan keamanan digital yang diisi atau diunggah oleh mahasiswa dan dosen. Ketiga, melalui pelayanan digital, perguruan tinggi memberikan ruang digital yang memungkinkan pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan memberikan keadilan kepada seluruh mahasiswa untuk mendapatkan akses informasi dan layanan yang setara. Hai, saya Prila. Saya akan menjelaskan tentang rekomendasi yang kami telah diskusikan bersama yang dapat diberikan kepada Unsika, yaitu yang pertama, Unsika bisa menyiapkan SDM yang bertalenta digital. Yang kedua, menyusun strategi digitalisasi pelayanan publik yang matang. Yang ketiga, menyiapkan infrastruktur digital. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan instansi lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.